Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Albri Dua Rahab, akhiran 52 dari Prodi Informatika Uinsuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi RFID dan NFC dari mata kuliah komputasi bergerak. Nah, untuk slide yang pertama ini, apakah itu yang dimaksud dengan RFID? Jadi RFID atau yang kita kenal Radio Frequency Identification, dia itu teknologi yang menggunakan gelombang radio. Untuk apa sih? Jadi dia untuk mengenali suatu benda secara otomatis. Jadi kerja-kerjanya gini, setiap produk yang atau barang dipasangi chip kecil yang berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, jadi ketika alat pembaca RFID ini dekat dengan produk, nah alat tersebut akan mengirim sinyal radio yang bertanya, ini kamu siapa gitu. Nah, lalu chip yang pada produk ini akan menjawab dengan mengirimkan informasi seperti yang kayak misalnya gini, saya adalah produk X gitu atau produk ini gitu. Nah, jadi semua proses ini terjadi tanpa perlu kontak fisik atau menyentuh secara langsung. Seperti kayak kita berbelanja di yang banyak kita ketemu di Indomaret, pasti kan mereka scan gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teknologi RFID tanpa kita menyadarinya. Kita di 9 contohnya adalah kayak contoh lainnya kartu tol elektronik. Nah, yang otomatis terbaca saat kendaraan itu lewat. Nah, kartu akses akan membuka pintu pintu kantor atau hotel. Nah, kartu e-money ini, sedangkan kartu e-money dia untuk membayar transportasi umum. Jadi intinya nih, RFID adalah teknologi pintar yang membuat hidup kita nih jauh lebih mudah dengan cara mengenali barang atau identitas secara otomatis menggunakan gelombang radio tanpa perlu menyentuh atau memindai barcode seperti secara lama. Oke, untuk slide yang ketiga. Nah, masih bersih dengan RFID, teknologi yang pengumpulan data otomatis atau ADC. Di sini Automate Data Collection yang menggunakan gelombang radio untuk mengirim informasi antara alat pembaca dan barang yang bergerak. Nah, teknologi ini digunakan untuk mengenali, mengkategorikan, dan melacak suatu barang atau produk secara otomatis tanpa perlu input manual. Nah, jadi keunggulan utama RFID nih, dia kecepatan dan keandalannya. Nah, jadi dan serta yang paling penting itu alat pembacanya tidak perlu melihat secara langsung atau menyentuh barang yang diberi tag RFID. Nah, ada ini beberapa jenis alat pembaca RFID yang biasa kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kayak mulai dari yang dipegang di tangan, yang dipasang di meja atau desktop, atau yang ditempatkan di luar ruangan. Nah, sementara untuk tag RFID ini sendiri yang pasif tanpa adanya sumber daya sendiri. Sebenarnya RFID ini mirip dengan teknologi jaringan sensor. RFID ini umumnya lebih dari segi harga dia lebih murah, tapi tidak sepintar sensor node yang biasa digunakan dalam sistem pemantauan. Namun eh, kedep namun seiring perkembangannya teknologi ini, perbedaan antara RFID dan sensor network ini semakin tipis. Dan keduanya juga mulai saling melengkapi dan berbagai aplikasi modern. Oke, lanjut. Nah, kita membahas tentang sejarah perkembangan RFID. Jadi, teknologi RFID ini sebenarnya dimulai sejak zaman dulu, sejak zaman Perang Dunia Kedua. Jadi, pada masa itu, tentara sekutu ini menggunakan sistem yang disebut IFF, Identification Friend of All Void. Yang artinya apa? Yang artinya itu pengenalan kawan atau lawan gitu. Jadi sistem ini kan digunakan oleh pesawat pembom sekutu yang untuk membedakan pas perang itu mana mana pesawat kawan dan mana pesawat musuh. Jadi sehingga mereka ini tidak salah menembak pesawat sendiri. Jadi mereka bisa mengenali mana musuh mana kawan gitu.
Jadi untuk pada tahun 48, seorang ilmuwan bernama Harry Stockman memperkenalkan konsep sistem RFID nih, yang untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah awal mula teknologi RFID modern yang kita kenal sekarang. Jadi perkembangan berlanjut hingga pada tahun 72. Jadi dua orang yang bernama Kraftsky dan Kaplan, mereka ini berhasil merancang dan memantapkan perangkat yang disebut inductively coupled transmitter responder, atau pemancar penerima yang digabungkan secara induktif. Nah, perangkat ini menggunakan dua antena terpisah untuk saling berkomunikasi. Nah, lompat ke tahun ke-7, 7 tahun setelahnya, pada tahun 79. Nah, jadi Bagel ini ada seorang ilmuwan bernama Bagel menyempurnakan teknologi tersebut dengan menggabungkan kedua antena ini menjadi satu perangkat yang lebih praktis dan lebih efisien. Nah, ini mulailah langkah besar karena membuat perangkat RFID ini sederhana, yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Nah, pada tahun 70, seorang ilmuwan bernama Lawrence Livermore, dia juga terus nih mengembangkan aplikasi keamanan nih, yang menggunakan mengembangkan aplikasi keamanan tapi menggunakan RFID. Nah, mereka membuat perangkat genggam yang bisa menerima stimulasi dari gelombang radio untuk mengamankan akses ke fasilitas nuklir. Jadi kita bisa lihat bahwa RFID berkembang dari kebutuhan militer di masa perang. Nah, yang kemudian terus disempurnakan oleh para ilmuwan hingga menjadi teknologi yang aman dan praktis seperti yang kita gunakan. Lanjut. Nah, berbicara tentang komponennya. Komponen utama sistem RFID ini, eh, yang pertama tuh tag, tag atau transponder. Nah, tag itu apa sih? Tag RFID ini perangkat kecil yang ditempelkan pada barang yang ingin kita lacak. Jadi tag ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu kayak microchip dan antena. Nah, microchip ini dia berfungsi menyimpan informasi tentang barang tersebut seperti nomor identitas, nama produk, atau data lainnya. Nah, sementara antena tadi, dia tugas itu mengirim dan menerima sinyal radio untuk berkomunikasi dengan pembaca. Nah, sedangkan komponen kedua sini ada tag reader atau pembaca. Pembaca di dalam RFID ini, dia alat yang digunakan untuk membaca informasi dari tag tadi. Nah, pembaca ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu decoder dan antena. Cara kerjanya cukup menarik. Jadi pembaca akan mengirimkan pulsa energi atau gelombang radio. Nah, kemudian menunggu respon dari tag ini. Nah, ketika tag ini menerima energi ini, tag akan mengirim balik informasi yang tersimpan di dalamnya ke pembaca. Nah, yang menariknya di sini, pembaca RFID bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, ada pembaca yang aktif terus-menerus memindai tag di sekitarnya sepanjang waktu. Jadi singkatnya, tag ini menyimpan dan mengirim data, sementara pembaca bertugas membaca dan memproses data tersebut untuk sistem kita gitu. Nah, di sini akan dibahas mengenai tag, yaitu pertama dari segi memori. Nah, tag RFID ini memiliki kapasitas penyimpanan data yang bervariasi, mulai dari 16 bits hingga ke yang besar 512 kilobyte. Jadi selain kapasitasnya nih, jenis memori yang selain kapasitas juga jenis memori yang juga berbeda-beda. Nah, ada tag yang hanya bisa dibaca saja atau read only. Yang artinya apa? Informasi itu di dalamnya itu sudah ditanam dan di pabrik dan tidak bisa diubah lagi. Ada juga yang bisa dibaca dan ditulis ulang atau read atau write. Kemudian attribution, fitur penting yang menentukan apakah pembaca bisa membaca satu teks saja atau banyak teks sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, kita bayangkan nih, kita punya kotak berisi 100 produk dengan teks RFID. Dengan fitur anti collision yang baik, pembaca bisa mengenali semua teks tersebut sekaligus tanpa bentrok atau error. Nah, jadi ini sangat berguna untuk inventaris, gudang, atau kasir yang melayani banyak barang
banyak sekaligus gitu. Ketiga ada frekuensi. Eh, TFID ini bekerja pada berbagai frekuensi gelombang radio. Jadi mulai dari yang rendah ya, dari 125 kHz hingga yang paling tinggi 5,8 GHz. Nah, frekuensi yang berbeda ini dia mempengaruhi jarak baca dan kecepatan transfer data. Frekuensi rendah ini biasanya untuk jarak data tapi dia lebih stabil. Sementara frekuensi tinggi bisa membaca dari jarak yang lebih jauh dan kecepatan data yang lebih cepat. Nah, yang keempat sini ada price atau harga. Jadi harga TRF ini sangat bervariasi ya, tergantung fitur dan spesifikasinya. Jadi yang paling murah itu bisa dapat di mulai dari 10 sen atau sekitar 1.500 rupiah untuk teks sederhana hingga 250 dolar atau sekitar 4 juta rupiah hanya untuk teks saja dengan fitur canggih seperti memori besar, tahan air, atau sensor tambahan lain. Nah, yang kelima ini terakhir ada physical dimension atau yang kenal yang disebut ukuran fisik. Tag RFID ini dia tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran yang sangat fleksibel. Nah, ada yang sangat kecil, seukuran kuku atau yang paling kecil lagi. Nah, cocok untuk barang-barang kecil seperti kayak perhiasan atau komponen elektronik. Nah, ada juga yang besar seperti batu bata atau brick. Biasanya digunakan untuk kontainer atau kendaraan. Bahkan sekarang ada tag yang bisa dibuat sangat tipis seperti stiker. Jadi sehingga bisa ditempel di kartu, label pakaian, atau pesan kemasan produk tanpa mengganggu penampilan itu menjadi rusak. Jadi fleksibilitas tag RFID ini membuat teknologi ini bisa digunakan hampir semua industri. Hanya menyesuaikan dengan menyesuaikan aja spesifikasi teks sesuai kebutuhan masing-masing aja. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sini ada tini teks. Uh, jadi pada tahun 2007 itu perusahaan Hitachi berhasil menciptakan terobosan luar biasa dalam teknologi RFID. Mereka memproduksi chip RFID terkecil di dunia pada saat itu. Nah, jadi ukuran chipnya itu yang dibuat mereka tuh hanya 0,05 mm kali 0,05 mm. Yang artinya lebih kecil dari sebutir debu. Nah, selain ukurannya ini yang sangat kecil, jadi chip ini juga sangat tipis sehingga bisa dimasukkan atau ditanamkan di dalam selembar kertas biasa tanpa terlihat atau terasa sama sekali. Nah, yang lebih kerennya meskipun ukurannya ini kecil, jadi chip RFID ini tetap bisa berfungsi dengan sangat baik. Jadi data yang tersimpan di dalamnya ini bisa dibaca dari jarak yang cukup jauh, sekitar beberapa ratus meter. Nah, pada tahap ini adalah pencapaian teknologi yang luar biasa karena biasanya semakin kecil ukuran, semakin kecil ukuran itu. Jadi semakin kecil ukuran teks, semakin pendek juga jarak bacanya. Nah, untuk memberikan gambaran seberapa kecil chip ini, kita bisa melihat dari foto ini. Perbandingannya yang dibandingkan dengan rambut manusia. Nah, cicip hitam ini yang terlihat di gambar ini bahkan lebih kecil dari dimensi rambut manusia. Jadi bayangkan betapa tipisnya rambut kita udah tipis. Nah, rupanya chip ID ini lebih kecil dari rambut kita tuh. Gitu. Oke, next. Perbedaan antara RFID aktif dan pasif. Jadi dari segi sumber daya dan baterai kan. Nah, perbedaan paling mendasarnya adalah dari sumber tenaganya. RFID ini yang aktif ya, memiliki baterai sendiri di dalamnya. Jadi sehingga bisa mengirim sinyal secara mandiri tanpa tergantung pada pembaca. Sementara untuk yang RFID pasif, dia nggak memiliki baterai sama sekali. Jadi mereka mendapatkan energi dan gelombang radio yang dipancarkan oleh pembaca. Ketika pembaca mengirim sinyal,
yang pasif ini menggunakan energi dari sinyal tersebut untuk mengirim balik informasinya. Kemudian kita kekuatan sinyal yang dibutuhkan. Kekuatan sinyal yang dibutuhkan. Nah, karena ada perbedaan sumber daya, jadi kebutuhan kekuatan sinyal ini kemudian sangat jauh berbeda ya. Untuk yang aktif hanya memerlukan sinyal yang sangat rendah dari pembaca karena mereka punya tenaga sendiri untuk meresponnya. Sedangkan untuk yang pasif, dia memerlukan sinyal yang sangat kuat dan dari pembaca karena mereka harus mengambil energi nih dari sinyal tersebut untuk bisa berfungsi. Kemudian ada jarak baca. Untuk yang aktif, RFID aktif ini dia bisa dibaca dari jarak yang sangat jauh hingga 100 meter. Nah, hingga 100 meter kan, 100 meter. Jadi sangat berguna juga untuk melacak misalnya kayak kontainer di pelabuhan atau kontainer di area parkir besar gitu. Nah, sementara kayak pasif ini dia ini hanya bisa dibaca dari jarak dekat. Biasanya hanya maksimal kayak 3 sampai 5 meter saja. Bahkan lebih kurang dari jarak tadi gitu. Jadi yang RFID pasif ini dia lebih cocok untuk aplikasi seperti kayak di toko atau perpustakaan, nggak cocok untuk yang kayak di lapangan gitu kan, yang jaraknya jauh nggak cocok. Kemudian ada kayak kemampuan membaca teks atau yang dikenal dengan multi text reading. Nah, kalau yang aktif kan kita tahu dia jauh lebih unggul. Aktif sistem FAD aktif ini dia bisa mengenali ribuan teks dalam waktu bersamaan, bahkan saat bergerak dengan kecepatan hingga 100 mili per jam. Sedangkan ya pasif dia hanya bisa membaca beberapa ratus teks dalam radius 3 meter dari pembaca. Dan prosesnya itu lebih lambat, hanya sekitar 3 teks per detik dengan kecepatan maksimal 3 mil per jam. Nah, untuk kapasitas penyimpanan datanya ini, kalau yang aktif ini bisa menyimpan data yang jauh lebih banyak. Dia bisa hingga 512 kilobyte. Sementara yang pasif ini memiliki memori yang terbatas ya, yang sangat terbatas. Hanya 16 bit hingga 1 kilobyte aja. Hanya untuk cukup menyimpan nomor identifikasi atau informasi dasar produk. Itu pun hanya sampai segitu saja. Oke, next. RFID aktif ini. Berbicara dengan RFID aktif. Jadi dia jenis tag yang memiliki baterai sendiri hingga bisa mengirim sinyal secara mandiri tanpa bergantung pada pembaca. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbandingan antara FAD aktif dan RFID pasif. Jadi RFID aktif ini dia cocok digunakan untuk melacak aset yang benar tinggi gitu. Seperti kayak yang saya contoh tadi kayak kontainer, pengiriman kontainer, di kendaraan yang di area parkir yang luas gitu. Jadi aset-aset yang benar tinggi yang sangat berharga lah ya, yang bisa kita lacak gitu. Sedangkan yang pasif ini dia tag yang tidak memiliki baterai sendiri dan sepenuhnya bergantung pada energi yang dipancarkan oleh pembaca RFID untuk bisa berfungsi seperti yang dari perbandingan tadi. Oke, next. Nah, frekuensi range ini jadi rentang frekuensinya itu berbeda. Setiap frekuensi memiliki karakteristik unik yang menentukan jangkauan kecepatan. Jadi frekuensi yang rendah ini dia memiliki jarak baca hingga baca memiliki jarak baca pendek dari 100 sampai 500 kHz kan. Untuk frekuensi tingginya dia dari 10 sampai 15 MHz dan 850 sampai 950 MHz. Jadi frekuensi tinggi itu menawarkan jarak baca pendek hingga menengah dengan kecepatan pembaca yang lebih cepat dan harga yang jauh yang cukup terjangkau lah. Untuk frekuensi yang lebih tinggi dia
atau dikenal ultra high frekuensi. Dia ini kecepatannya 2,4 sampai 5,8 GHz. Jadi jarak batin itu sangat jauh dan kecepatan pembacaannya itu tinggi. Namun dia ini memerlukan line of sight dan harganya juga mahal. Nah, untuk selanjutnya di sini saya membahas tentang frekuensi yang frekuensi rendah dengan load modulation. Nah, jadi sistem RFID ini frekuensi yang rendah ini bekerja dengan prinsip load modulation atau modulasi beban, yang mana melibatkan pertukaran energi dan data antara pembaca dan teks secara bertahap. Nah, prosesnya ini dimulai ketika sirkuit terintegrasi di dalam pembaca mengirim sinyal ke oskilator yang menciptakan arus bolak-balik di dalam koil atau kumparan pembaca. Jadi ketika medan magnet dari pembaca berinteraksi dengan koil dalam tag, nah medan tersebut ini menginduksi arus listrik pada koil tag yang mana menyebabkan muatan listrik terperangkap di dalam kapasitor tag. Jadi pengiriman data dari tag ke pembaca terjadi melalui mekanisme yang sangat cerdik. Nah, di mana variasi dalam resistensi sirkuit tag ini sebagai hasil dari transistor yang menyala dan mati akan menyebabkan tag menghasilkan medan magnet yang bervariasi dan berinteraksi dengan medan magnet pembaca. Kemudian high frequency atau backstater modulation. Jadi frekuensi tinggi dengan backstater modulation. Jadi sistem RFID frekuensi tinggi ini dia bekerja dengan prinsip backstater modulation atau modulasi pantulan balik yang berbeda dari frekuensi rendah tadi. Yang mana ini memantulkan kembali sinyal radio yang diterimanya dengan pola-pola tertentu. Jadi kayak prosesnya nih, dimulai ketika sirkuit terintegrasi di dalam pembaca yang mengirimkan sinyal digital ke transceiver yang menghasilkan sinyal frekuensi radio dan memancarkan melalui antena dipol. Nah, ketika medan elektrik ini dari sinyal radio yang merambat memberikan perbedaan potensial pada antena dipol tag. Medan tersebut nih menyebabkan arus mengalir ke dalam kapasitor tag dan muatan listrik terperangkap dalam diode. Jadi sinyal digital ini kemudian menggerakkan transistor yang menyala dan mati sesuai dengan pola kode identifikasi. Nah, transceiver dalam pembaca kemudian mendeteksi sinyal yang dipantulkan kembali oleh tag dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat dikenali oleh sirkuit terintegrasi pembaca. Oke, next. Kemudian di sini ada code yang perbandingan RFID tag dan barcode pada produk di dalam gambar ini. Nah, RFID tag nih, kita kan yang seperti dibahas tadi sebelumnya, chip kecil yang biasanya ditempelkan atau ditanamkan pada kemasan produk, seperti yang terlihat di bagian atas botol sabun ini. Gitu. Kita berbicara tentang barcode. Barcode atau garis hitam putih yang tercetak langsung pada kemasan produk. Jadi seperti yang terlihat di bagian bawah botol ini ya. Ini. Cara kerja itu dengan dipindai menggunakan scanner laser yang harus diarahkan langsung ke kode tersebut. Nah, barcode yang biasa kita kayak berbelanja di luar atau di mana gitu menggunakan barcode. Barcode ini sudah digunakan sejak puluhan tahun dan menjadi standar hampir semua toko. Pada prakteknya ini banyak produsen sekarang menggunakan kedua sistem ini ya secara bersamaan pada produk mereka, yang dimana barcode-nya digunakan untuk transaksi di kasir toko karena infrastrukturnya sudah tersedia di mana-mana gitu. Sementara tag RFID tag ini digunakan untuk manajemen inventaris di gudang. Jadi kombinasi kedua teknologi ini memberikan fleksibilitas maksimal dalam mengelola produk
dari pabrik hingga sampai ke tengah konsumen gitu loh. Nah, barcode tadi dia sistem identifikasi produk menggunakan pola garis vertikal hitam putih yang mewakili angka atau informasi tertentu dan dapat dibaca oleh scanner optik. Nah, ini angka yang akan dibaca oleh scanner optik nanti. Nah, barcode standar itu terdiri dari beberapa komponen penting. Jadi di bagian paling kiri itu sistem angka 0 ya. Nah, bersistem karakternya angka 0. Yang mana menentukan jenis sistem penurunan barcode ini seperti UPC atau IEA. Nah, selanjutnya ada manufaktur kode atau kode kode produsen itu. Nah, ini kode. Yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ditandai dengan warna kuning. Yang berfungsi itu mengidentifikasi perusahaan pembuat produk. Jadi dia menandakan perusahaan pembuat produk dari bahan tersebut gitu loh. Nah, di tengahnya terdapat 3 guard atau garis pemisah yang lebih panjang. Nih, 3 garis pemisah yang panjang. Fungsinya apa? Dia ini membantu scanner membedakan antara kode produsen dan kode produk, serta memastikan pembacaan yang akurat. Kode-kode di sini, kode produk tadi kan kode produk apanya perusahaannya tadi kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan kode produk di sini ya, ini yang warna oranye 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia itu adalah kode produknya. Kemudian yang sebelah kanannya ada hmm, angka 5 merah gitu, angka 5 merah. Nah, jadi ini dihitung secara matematis dari semua angka sebelumnya untuk memverifikasi keakuratan pembacaan barcode. Dan jika scanner ini menghitung cek digit yang berbeda dengan yang tercetak, jadi sistem ini akan menolak karena pembacaan ini karena ada kesalahan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada EPC atau Electronic Product Code. Jadi dia ini sistem pengkodean elektronik modern pada tag RFID yang lebih canggih dari produk barcode tradisional yang tujuannya ini untuk mengidentifikasi produk secara unik. Nah, strukturnya apa saja? Jadi struktur EPC ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ini ada header 8 bits angka 01. 8 bits angka 01. Ya, yang mana ini gunanya untuk mengidentifikasi versi EPC dan memungkinkan evolusi berbagai tipe EPC di masa depan. Yang kedua ada nih 28 bits angka 000389. Jadi dia tuh mengidentifikasi produsen atau perusahaan pembuat produk mirip kayak manufaktur kode pada barcode, namun ini dengan kapasitas yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada object class. Object class yang terdiri dari 24 bits. Angkanya ini 000162. Nah, ini juga merujuk pada tipe produk yang spesifik tanpa prefix GTI ya. Jadi seperti kategori sabun cair 500 ml gitu atau sepatu ukuran 42 gitu. Kan biasanya kayak kecap berapa mili gitu. Nah, sabun berapa mili, susu berapa mili gitu. Nah, yang keempat ini terdiri 36 bits. Angkanya itu 001, 69, 740. Nah, yang merupakan nomor seri untuk setiap item individual. Jadi sehingga meskipun produknya sama, jadi setiap item tetap memiliki identitas yang berbeda gitu. Jadi keunggulan utama EPC ini ya kemampuannya memberikan identitas unik hingga level item individual, bukan hanya level produk saja. Oke, selanjutnya communication and collection. Komunikasi dan tabrakan data pada RFID. Jadi sistem RFID ini menggunakan format paket data yang sangat sederhana untuk berkomunikasi antar pembaca data
Jadi struktur umum paket data terdiri dari lima bagian utama, itu scene untuk sinkronisasi awal komunikasi, ada header yang berisi header yang berisi informasi header paket, ada comment yang berisi perintah atau instruksi, dan data yang berisi informasi atau konten tambahan, dan terakhir CRC untuk pengecekan kesalahan dari data tersebut gitu. Nah, yang menarik di sini format komunikasi dari pembaca yang teks biasanya berbeda dengan format komunikasi dari teks ke pembaca. Disesuaikan aja dengan kebutuhan dan keterbatasan masing-masing perangkat. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada approach pendekatan satu adalah Sholated Aloha. Jadi apa tentang Sholated Aloha ini? Salah satu protokol kontrol akses medium paling awal dan paling sederhana yang digunakan dalam sistem RFID. Gunanya untuk apa sih? Untuk mengatasi masalah tabrakan data ketika ada banyaknya tag mencoba berkomunikasi dengan pembaca secara bersamaan langsung. Jadi protokol Aloha nih dasar bekerja dengan prinsip sederhana kayak boleh mengakses tag boleh mengakses medium medium komunikasi kapan saja ketika mereka siap menerima data. Nah, namun pendekatan ini sering menyebabkan collision atau tabrakan karena banyak tag bisa mengirim data di waktu yang secara bersamaan, sehingga data itu menjadi kacau dan tidak terbaca. Nah, slot Aloha ini versi yang lebih baik. Jadi di mana waktu komunikasi dibagi menjadi slot-slot waktu tertentu. Dan tag hanya boleh mengakses medium komunikasi di awal slot saja, bukan setiap kapan waktu saja gitu. Jadi pembatasan ini secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan karena semua transmisi dimulai pada waktu yang terstruktur. Karena jadi setiap tag itu dia mempunyai waktu back off secara acak sebelum mengirim data. Lanjut, di sini ada binary tree algorithm. Nah, binary tree algorithm ini dia metode anti collision yang jauh lebih canggih, mana pembaca ini melakukan polling atau menanyakan tag bit demi bit secara sistematis untuk mengidentifikasi semua tag tanpa adanya kolisi atau tabrakan. Nah, algoritmanya dia bekerja dengan cara membaca mengirim query atau pertanyaan berupa pola bit, dan tag yang memiliki ID ini yang cocok dengan pola tersebut dia akan merespon gitu. Nah, jika banyak tag merespon nih secara bersamaan, maka terjadi kolisi atau tabrakan, tapi ini memberi informasi kepada pembaca bahwa ada beberapa tag dengan pola bit tersebut gitu. Nah, pembaca kemudian memecah grup tag menjadi subgroup gitu kan, yang lebih kecil dengan menambahkan bit berikutnya pada query, seperti pohon biner yang bercabang. Oke, kita lanjut. Kemudian ada skenario aplikasi RFID. Nah, teknologi RFID memiliki berbagai aplikasi praktis yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, aplikasi pertama adalah pelacakan pergerakan barang konsumen dalam rantai pasok makanan. Nah, di mana tag RFID ditembakkan pada produk untuk memantau perjalanannya dari pabrik gitu loh. Sehingga perusahaan itu bisa mengetahui lokasi real time-nya setiap produk dan mencegah kehilangan atau adanya pencurian. Nah, aplikasi yang kedua, dia tuh eh, identifikasi pelacakan perhitungan hewan ternak. Yang dimana RFID ini ditanamkan pada sapi atau hewan-hewan lainnya. Jadi sehingga peternak ini bisa mengelola ternaknya dengan lebih efisien dan memastikan kualitas produk peternakannya. Dan juga bisa memantau kesehatan, riwayat vaksinasi gitu. Dan bisa juga tahu pergerakan dari hewan tersebut. Untuk aplikasi ketiga adalah sistem pengumpulan tol otomatis.
Nah, di mana kendaraan yang dipasangi TFID, dia bisa melewati gerbang tol tanpa harus berhenti karena pembaca otomatis mendeteksi kendaraan dan memotong saldo secara elektronik sehingga mengurangi kemacetan dan mempercepat arus lalu lintas. Itu udah banyak ya terjadi. Udah banyak, apalagi di luar negeri sudah sudah dipasang begitu. Di Indonesia adalah beberapa yang bisa gitu. Secara otomatis terbaca RFID-nya langsung terbuka pintu tol itu tanpa kita menunggu, tanpa harus mengantri gitu. Nah, eh, yang keempat ini yang lebih sensitif ya, penanaman chip RFID pada manusia. Jadi khususnya pada pasien Alzheimer atau orang dengan kondisi medis khusus lah gitu. Di mana chip ini berisi informasi identitas dan riwayat medis yang bisa membantu petugas menemukan dan memberikan pertolongan yang tepat jika pasien tersebut ini jika pasien ini tersesatkah atau mengalami darurat medis. Walaupun aplikasi ini masih menuai ya kontroversi karena adanya ya privasi setiap manusia gitu, dan etika. Oke, lanjut. Nah, jadi aplikasi-aplikasi FID ini yang kayak pertama. Nah, ada keyless entry. Keyless entry. Nah, sistem masuk tanpa kunci. Jadi seperti yang terlihat pada gambar kunci mobil modern. Jadi di mana kendaraan itu bisa dibuka dan dinyalakan secara otomatis ketika pemilik yang membawa tag RFID mendekat tanpa perlu memasukkan kunci fisik seperti aneh remote lah gitu ya, motor Vario sekarang gitu tanpa masukkan pijit dipijit aja udah bisa hidup gitu. Nah, yang kedua itu ada proximity card atau kartu akses jarak jauh. Nah, kartu akses jarak jauh digunakan untuk membuka pintu gedung kantor atau hotel atau area lainnya. Hanya menempelkan atau menggunakan kartu pembaca gitu loh. Hanya kayak mana ya? Kartu ditempelkan tanpa melekatkan gitu. Hanya melekatkan aja. Nah, untuk yang ketiga ini yang lebih kompleks, supply chain manajemen rantai pasok, di mana RFID ini digunakan untuk melacak pergerakan barang dari gudang seperti yang sebelumnya tadi ya, dilacak gitu. Jadi untuk mengurangi beban kehilangan barang, jadi mempercepat juga proses inventaris. Kita lanjut. Nah, di sini ada implants. Nah, implantasi chip RFID pada tubuh manusia, dia adalah aplikasi yang paling kontroversial dari teknologi RFID karena ini melibatkan penanaman perangkat elektronik ke dalam tubuh manusia yang menimbulkan tadi kayak yang disebut tadi yang menyebabkan masih kontroversi ya karena adanya privasi dan etika tadi. Nah, chip RFID yang digunakan untuk implementasi tadi berbentuk silinder kaca kecil dengan ukuran diameter hingga 2 hingga 3 sampai 3 mm dan panjang itu antara 1 sampai 1,5 cm. Sangat kecil jadi sehingga bisa ditanamkan dengan prosedur sederhana mirip suntikan gitu. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada instant checkout dengan RFID. Jadi visinya itu jadi masa depan nanti belanja retail di mana pembayaran bisa dilakukan secara instan tanpa perlu antri dan memindai barang satu persatu di kasir. Berarti ada teknologi RFID yang ditempelkan pada setiap produk gitu. Jadi nggak pernah repot-repot lagi kita bawa barang tuh ke kasir, mengantrinya lagi, menunggunya lagi gitu. Jadi cara kerjanya sederhana. Jadi pelanggan itu mengisi keranjang barang dengan produk yang sudah didetek RFID. Jadi dulu ketika kita mendekati kasir otomatis semua barang dalam keranjang itu terbaca semuanya tanpa perlu dikeluarkan satu persatu, di scan satu persatu. Jadi totalnya itu langsung muncul gitu. Jadi si prosesnya itu nggak memakan waktu sampai 10 atau 15 menit kan. Jadi ini bisa diselesaikan dalam hitungan ya paling lama 1 menit atau berapa menit lah kan. Jadi
juga bisa menghilangkan antrian panjang gitu. Dan bagi yang terburu-buru jadi bisa gampang, nggak kesusahan, dan berbelanja pun secara dramatis gitu. Oke, lanjut. Kemudian kekhawatiran, concerns terhadap teknologi RFID. Jadi meskipun RFID ini menawarkan banyaknya manfaat, dan ini juga teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran sering serius, terutama dalam dua aspek ya, yaitu clandestine tracking atau yang dikenal dengan pelacakan rahasia, dan inventory atau pendataan barang pribadi tanpa sepengetahuan pemilik. Dan kayak ilustrasi kartun ini menggambarkan skenario Mr. John di tahun 2020 yang menunjukkan bagaimana seseorang celaka dipindai tanpa sadar melalui teknik ID yang tertanam pada barang-barang pribadinya. Nah, dalam skenario ini, sistem RFID ini bisa membaca informasi detail dengan wig rambut palsu model part 155 dibaca yang dipakai seseorang. Nah, kemudian replacement hip ini atau pinggul pengganti dengan nomor medis tertentu gitu loh. Jadi semua ini terbaca gitu loh. Bahkan lo bisa membaca 1.500 euro dalam dompet. Nah, terbaca semua dengan nomor seri uang kertas yang spesifik. Nah, tadi kekhawatiran utama itu adalah privasi. Nah, di sini adalah masalah keamanan atau privasi dan adanya solusi. Nah, yang pertama itu adalah masalah unauthorized reading. Nah, jadi ini ketika pihak tidak berwenang bisa memindai kotak tertutup dan mengetahui isinya tanpa membuka gitu loh. Atau membaca kartu kredit dan ID yang dilengkapi RFID bahkan ketika masih tersimpan dalam dompet atau tas. Jadi meskipun paspor memiliki lapisan metal foil sebagai pelindung, jadi mereka bisa membaca, bisa mengetahui apa aja gitu. Kemudian ada writing. Jadi mungkin orang jahat ini juga mengubah harga atau UPC produk pada tag yang bahkan mematikan tag sehingga produk ini tidak nggak terbaca dan bisa dicuri tanpa terdeteksi sistem keamanan dari toko tersebut. Nah, solusinya pertama adalah RFID Zapper. Alat yang bisa membakar alat yang bisa membakar atau merusak tag menggunakan arus listrik berlebih. Jadi sehingga tag ini tidak bisa dibaca lagi setelah pembelian gitu. Kemudian uh, blocker tag RSA blocker tag ini adalah solusi kedua di mana tag khusus ditempelkan dekat RFID lain. Jadi untuk mencegah pembacaan dengan cara mengganggu sinyalnya gitu, diganggu. Jadi tidak terbaca. Kemudian ada put tag to sleep. Nah, fitur ini di mana tag ini bisa dimatikan sementara saja dan diaktifkan kembali nanti ketika diperlukan. Dia memberikan kontrol kepada pengguna kapan tag ini boleh dibaca. Nah, kemudian ada reliable tag and dual use tag. Nah, bukikan pelanggan melihat informasi yang berbeda atau menimpa tag dengan informasi yang berguna bagi mereka sendiri. Nah, kemudian ada yang terakhir, solusi terakhir itu ada authentication, di mana pembeli itu harus mengetahui PIN atau kode rahasia sebelum bisa membaca tag itu. Sehingga hanya pihak yang berwenang aja dengan PIN yang tepat yang bisa mengakses informasi dalam tag RFID itu. Kemudian lanjut, apa itu NFC itu kan? Nah, di sini NFC itu teknologi komunikasi nirkabel tertentu. Jadi sebagai teknologi konektivitas nirkabel jarak pendek, NFC melakukan komunikasi yang aman. Nah, namun sederhana antara perangkat elektronik gitu. Lanjut.
Lanjut, cara kerjanya, dia teknologi yang berbasis pada RFID yang menggunakan induksi medan magnet antara perangkat elektronik yang berada dalam jarak sangat dekat untuk berkomunikasi dan bertukar data. Jadi agar dua perangkat ini bisa berkomunikasi dan menggunakan NFC, jadi salah satu perangkat harus memiliki NFC reader atau writer atau pembaca atau penulis. Jadi NFC seperti smartphone modern gitu loh. Jadi perbedaannya itu utama antara NFC dan RFID adalah jarak operasinya yang sangat pendek gitu loh. Biasanya hanya beberapa sentimeter. Jadi setiap pengguna harus mendekatkan atau menempelkan perangkat secara sengaja atau melakukan transaksi. Lanjut. Nah, untuk cara kerja NFC application ini, jadi dia pengembang sederhana dari standar proximity cardnya ISO atau IEC 14443. Jadi merupakan teknologi kartu kartu contactless atau tanpa kontak berbasis RFID. Jadi perangkat NFC ini memilih gimana ya? Bentar. Kan di sini card emulation ya. Nah, jadilah mode di mana perangkat NFC ini seperti smartphone, dia berperilaku atau berfungsi seperti kartu contactless yang sudah ada gitu. Sehingga smartphone ini bisa digunakan untuk menggantikan kartu fisik seperti kartu transportasi, kartu pembayaran. Sedangkan reader mode itu di mana perangkat NFC itu berfungsi aktif sebagai pembaca untuk membaca tag RFID pasif. Jadi misalnya nih untuk interaktif advertising atau iklan interaktif di mana pengguna bisa menempelkan smartphone ke poster atau produk yang dilengkapi tag NFC. Kemudian P2P mode atau peer to peer mode adalah mode di mana dua perangkat NFC ini berkomunikasi langsung satu sama lain dan bertukar informasi seperti kayak berbagai toko, kontak atau file antara dua smartphone dengan cara menempelkan kedua ponsel tersebut bersamaan. Nah, selanjutnya NFC application. Di sini ada mobile payment ya. Nah, ini yang selalu kita gunakan sehari-hari. Jadi pembayar mobile adalah aplikasi paling populer di mana smartphone ini bisa digunakan untuk membayar di toko atau di tempat yang lain gitu. Seperti yang ada pada gambar tersebut. Kemudian ada mobile electronic ticketing di nomor kedua. Memungkinkan pengguna menyimpan tiket pesawat gitu atau kereta atau lain bioskop segala macam menempel dan cukup menempelkan ponsel untuk check in atau masuk tanpa perlu ada tiket fisik. Yang ketiga ada smart object. Ada smart object. Ini ada smart object. Konsepnya itu di mana objek fisik dilengkapi dengan NFC. Jadi sehingga ketika smartphone didekatkan, jadi pengguna bisa mendapatkan informasi produk, petunjuk penggunaan, atau konten digital tambahan. Kemudian yang keempat, electronic case. Nah, electronic case ini dia mungkin smartphone ini berfungsi sebagai kunci digital untuk membuka pintu kantor atau bahkan rumah bintang perlu membuat kunci fisiknya gitu. Nah, yang terakhirnya ada yang kelima ada P2P data transfer atau transfer data peer to peer gitu kan. Yang memudahkan berbagi file foto, kontak atau link website antara dua smartphone dengan cara menempelkan secara bersamaan gitu. Jadi selain itu, jadi NFC ini juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi dan memulai koneksi jaringan kabel lain seperti Bluetooth atau WiFi dengan cara yang jauh lebih mudah. Lanjut, yang terakhir masa depan RFID atau dan NFC. Jadi masa depan itu sangat menjanjikan ya dengan berbagai aplikasi yang akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia fisik dan digital, apalagi secara kedepannya bakal teknologi itu makin canggih atau makin maju. Jadi di dunia di masa depan seperti terlihat pada gambar ini ya. Jadi pelanggan akan mengalami pengalaman
belanja yang sepenuhnya otomatis, di mana barang dan harga terdata secara otomatis ya, secara otomatis terbaca. Jadi pembayaran dilakukan tanpa kasir gitu. Nah kemudian ada ya, mana ya, bandara ya. Jadi seperti menunjukkan diagram tengah gitu. Nih, diagram tengah. Teknologi RFID ini dan FC ini akan memandu penumpang dari check-in, boarding, hingga pengambilan bagasi dengan seamless. Di mana setiap tahap perjalanan ini dipantau dan difasilitasi oleh sistem pintar yang sudah diimplementasikan sekarang gitu. Dan bahkan akan meluas, bahkan akan produksi terus pada kedepannya gitu. Apalagi sekarang udah banyak ya, sudah kalau yang bagi-bagi yang pernah berpergian gitu kan, bener mau naik pesawat pasti udah tahu gimana cara kinerjanya gitu. Nah, untuk yang konsep a Future Internet of Things atau IoT itu menunjukkan bahwa medicine berbasis RFID, NFC, Zigbee itu akan berkembang menjadi IoT devices, di mana semua perangkat dan objek semua perangkat dan objek itu terhubung dan berkomunikasi menciptakan sistem pintar yang terintegrasi. Nah, sedangkan gambar kanan ini menunjukkan aplikasi praktis seperti pembelian gitu. Pembelian tiket event atau konser menggunakan smartphone dan dengan NFC yang cukup tempelkan aja ke poster itu. Jadi bisa terbeli gitu. dan langsung dan langsung membeli dan mengakses acara gitu. Jadi secara keseluruhan masa depan RFID ini menciptakan dunia yang lebih efisien dan seamless, di mana interaksi antara manusia, objek fisik dan sistem ini digital menjadi sangat natural dan nggak terasa lagi kan. Mengubah fundamental cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Gitu. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.